Kalau di Jakarta, khotib udah mau pulang, jamaah belum datang. Tapi kalau di sini saya dengar katanya karena ini negeri luar biasa, mau sholat Jumat dari hari Kamis sudah pada mandi. Alhamdulillah. Baik, ini yang pertama, nikmat sehat mahal, apalagi nikmat iman yang patut, yang wajib untuk disyukuri oleh kita semua. Kemudian yang kedua, Pak Arifin mana Pak Arifin? Oh, di rumahnya gitu. Karena rumahku surgaku. Hari ini syukuran. Tadi saya baca ayat di samping la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur nikmat ditambah. Kalau kufur siksa Allah sangat pedih. Naudzubillah. Beberapa hari ini kita ditampilkan Lombok lebih dari 1000 kali gempa, subhanallah, hancur. Ya, kita sih insya Allah karena di sini beriman dan bertakwa, insya Allah Allah jaga, amin. Sambil kita doakan juga di sana mudah-mudahan reda dan insya Allah nggak ada gempa lagi dan mereka bisa tenang tentram kembali ke rumahnya, amin. Karena di dalam Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri ini beriman bertakwa kepada Allah, Allah curahkan rezeki dari langit dan dari bumi, amin. Pak Arifin usahanya di Kalimantan, ya, nanam juga sawit, tumbuh keberkahan, ya, rezekinya tercurah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bertakwa, insya Allah, ya. Dan kemudian di 2 ayat berikutnya, apa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri akan merasa aman dari datangnya azab dan bencana pada malam hari waktu mereka sedang enak tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka juga merasa aman dari kedatangan azab pada pagi hari saat mereka sedang asik bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Kita nggak bisa merasa aman dari azab dan bencana kalau turun dari Allah kecuali orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan ini semua orangnya beriman dan bertakwa semua, amin. Saya waktu dijemput sama Ustadz Ali, saya tanya bagaimana ceramah di sini Ustadz. Ceramah di Turi Rejo ini nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Belum azan aja udah pada sholat. Alhamdulillah. Saya tanya ibu-ibunya bagaimana. Saya kan suka syuting sama Po Ati sama Komeng. Po Ati kalau latah segala punya orang di absen. Tapi kalau ibu-ibu di sini karena hadir ngaji terus, kalau dikagetin orang latahnya langsung baca Yasin. Alhamdulillah. Jadi kalau lagi jalan dicolek, orang ada yang kagetnya copot. Kalau ibu-ibu di sini begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguinnya. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, nanti kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah. Habis itu tabarok gitu. Kan jadi panjang. Tapi kalau dikagetin ayam gitu. Itu pasti dikagetin lagi karena minta nasinya gitu. Halo. Masih hidup? Alhamdulillah. Emang orang soleh-solehah tuh kelihatan dari cara dengerin ceramah. Matanya merem, lehernya nunduk. Kayaknya meresap. Dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Habib udah siap ya. Bu, Pak, terus. Subhanallah. 2 jam lagi. Kuat 2 jam lagi? Sayanya nggak kuat.
Baik, saya terusin. Jadi beliau ini Pak Arifin bersyukur punya rumah baru. Orang yang bersyukur nikmat ditambah. Ya, kalau nggak bersyukur naudzubillah azab, dan kita tahu nggak ada yang sanggup menahan azab Allah. Ya, Bu. Nah, ayat berikutnya saya baca juga. Syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Orang yang bersyukur akan dapat dua. Pertama, dipilih Allah. Orang kalau daftar haji sekarang nunggunya lama. Tapi ada orang pilihan, tahu-tahu berangkat nggak pakai daftar. Tuh kalau udah dipilih Allah. Kemarin ada orang TV, tahu-tahu anaknya dites hafalan Quran sama pemerintah Saudi, sempat viral di media sosial, di WA dikirim, anaknya kembar namanya Ghazali sama Hulaifi, dites wassama'i dzatil buruj. Anak kecil itu belum sekolah, dia jawab, ya, wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Akhirnya bapak ibunya dapat haji langsung undangan Raja Saudi Arabia. Subhanallah. Makanya Allah kalau sudah mau nurunkan rezekinya, gak ada yang bisa melawan. Kalau Allah sudah pilih, ini termasuk dipilih, Masya Allah. Ya, punya tempat yang indah, ya, tempat berteduh yang nyaman. Ya, bukan cuma di sini, di Kalimantan juga ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dipilih Allah. Amin. Ya Rabbal, dipilih hidupnya baik, amin. Kalau meninggal husnul khatimah, amin. Ya, karena Allah siapa? Kayak Sunan, ya, Sunan Kalijogo saja misalnya, orangnya sudah meninggal tapi seperti tidak meninggal. Itulah orang yang baik. Itulah orang yang meninggalnya dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Ada orang masih hidup tapi seperti meninggal. Betul apa betul? Sayyidina Utsman 1400 tahun lalu meninggal, tapi karena sering menafkahkan harta di jalan Allah, konon rekening bank atas nama Sayyidina Utsman masih ada. Bayangin, orangnya udah meninggal, rekeningnya ada, masih hidup. Kita kadang-kadang orangnya masih hidup, rekeningnya meninggal. Allah, ya. Bu, makanya waktu umroh tadi ternyata bapaknya Pak Arifin pernah ketemu saya umroh bulan Januari tahun 2016. Di 2017-nya saya ajak umroh Komeng. Saya ajak masuk ke makam, dari makam Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian ke Baqi Al-Gharqad. Di Baqi Al-Gharqad ada kuburan yang baru digali. Saya bilang sama Haji Komeng, Bang, ini rumah masa depan. Kita harus siap-siap. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan malaikat, maka na'udzubillah, kehidupannya dikubur adalah kehidupan merupakan penderitaan yang panjang. Komeng nangis, Ustadz bisa nggak saya wasiat sama keluarga saya? Tolong di kain kafan itu disisipin jawaban pertanyaan malaikat. Jadi kalau saya ditanya man robbuka, saya nyontek. Saya bilang nggak bisa Bang. Atau cari kain kapan second yang bekas pakai. Kalau ada yang jual, nanti kalau saya dibungkus sama kain kafan yang udah bekas, pas malaikat liwat, dipikirnya saya udah pernah ditanya. Oh ini udah kemarin ya. Nggak bisa, teman sejati hanyalah amal. Saya waktu Ramadan ada di SCTP buka puasa, sahur di Indosiar, sore festival Ramadan Indosiar, malam minggu tablik akbar di Global TV. Kebetulan salah satu bintang tamu waktu saya ceramah di Serang itu Syahrini. Syahrini pakai baju sesuatu banget. Saya bilang teteh boleh pakai baju mahal 50-100 juta. Tapi siapkan juga di lemari kita itu
kain kafan. Nanti kalau teteh lagi cari, ingat ini seragam masa depan. Sekali-kali dicoba, pakai pocong satu aja. Terhabis itu selfie, upload di Facebook. Saya yakin orang kalau sudah pakai kain kafan, jangankan nenek-nenek umur 90 tahun. Sehari ini aja kalau udah pakai kain kafan nggak bisa maju mundur cantik. Nggak bisa nyanyiin lagu Aku Lagi Cantik, nggak bisa. Udah disumpel kapas di sini. Ya Bu, halo. Makanya kita persiapkan diri kita. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian bersabar. Inilah ya salah satu sifat orang yang beriman. Orang yang bersyukur pertama dipilih Allah. Yang kedua wahadahu ila siratim mustaqim, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Berapa kali sehari kita minta hidayah? Minimal 17 kali. Baca ihdinas siratal mustaqim. Lumayan ya. Baca ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Berarti jadi sampai jam 12. Jadi kita tidak kurang 17 kali. Kalau yang duhanya sampai 12, 17 tambah 12. Udah 29. Tambah sholat tahajudnya sama witir 11. 29 tambah 11. Sudah 40. Kita minta apa? Ditunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada pertanyaan, "Fakaifa yas'alul mu'minu al-hidayata fi kulli waqtin min salatihi wa huwa muttasifun bidzalik?" Kenapa orang yang beriman lagi salat minta hidayah? Jawabannya, doa kita litasbit walil istimrar, supaya iman itu tidak lepas, hidayah itu tidak lepas, tathbit walil istimrar, dan berlangsung terus sampai kita menghadap Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia ini kecuali kita berada dalam iman Islam. Dunia sebentar. Ya, paling baina sitin wa sab'in, antara 60 70, kalau lebih dari itu bonus. Kalau nggak punya persiapan amal, na'udzubillah, di dalam kubur yang panjang, nggak bawa bekal, na'udzubillah min zalik. Ini yang kedua, tentang syukur. Mudah-mudahan Pak Arifin sekeluarga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dipilih dan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Wahadahu ila siratim mustaqim, ditunjukkan ke jalan yang lurus yang mahal. Karena harga iman itu mahal, maka harga hidayah itu mahal juga. Al-anbiya la yamlikuna hidayat at-taufiq li ahad. Para nabi aja tidak bisa memberikan taufik atau hidayah kepada orang yang dicintai. Lihat Nabi Nuh, anaknya. Lihat Nabi Lut, istrinya enggak taat. Di dalam ayat juga disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita enggak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kita cintai, akan tetapi hidayah itu dari Allah. Maka bersyukur kita jadi orang-orang yang beriman, dan kemudian bersyukur menjadi orang yang bisa bersyukur. Haza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Allah. Tadi saya ketemu sama Pak Arifin, luar biasa ini rumahnya Pak. Dia jawab, haza min fadli rabbi, ini keutamaan dari Allah, ini rezeki dari Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan dipilih menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, dan kemudian diarahkan ke jalan yang lurus. Amin. Apalagi tadi bersolawat, dengerin Quran, mau denger cerita Bu? Subhanallah, cuma 3 orang yang mau. Sebelah sini mau.
Mau tahu aja apa mau tahu banget? Oh, yang paling tua bilang banget. Gayanya kayak bikin TikTok. Di Saudi ada seorang bapak pulang kantor kecelakaan, tabrakan, geger otak, dibawa ke rumah sakit, koma sampai 15 tahun. 15 tahun. Kalau di Indonesia sih mungkin 15 hari juga selangnya udah dicabut. Takut BPJS nggak keluar. Ini karena di Saudi 15 tahun dikasih obat, diinfus, diinjek, tidak kunjung memberikan kesembuhan. Anaknya masuk pesantren, 15 tahun kemudian hafal 30 juz Quran, mengunjungi ayahnya di rumah sakit, di kamar itu anak doa, itu anak baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir, dengan izin Allah ayahnya sembuh. Barang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, ayahnya sembuh. Dibacakan Al-Qur'an. Kalau kita sih percaya karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu obat, rahmat buat orang yang beriman. Saya pas ceramah begini di Jakarta, ada seorang istri curhat nyari mamah dedeh nggak ketemu. Akhirnya ketemu saya di Indosiar, Pak Ustadz curhat dong. Oh iya dong. Suami saya susah bangun pagi Pak Ustadz. Bukan pejabat, bukan konglomerat. Orang-orang subuh udah pada kerja. Ini jam 10 masih tidur. Saya bilang obatin pakai Quran. Alhamdulillah dia pulang. Suaminya dibacain Yasin. Alhamdulillah. Pindah ke kamar sebelah. Bu, tapi yang jelas dari anak pertama sampai anak ke-6, anak saya itu kalau malam-malam nangis bacain ayat kursi, diam, sembuh. Karena Quran adalah obat. Lagi pusing baca Quran, insya Allah. Ya, udah gitu sholawat. Ini saya punya pengalaman sendiri. Umroh bulan Februari sampai di Madinah. Saya mau sholat Jumat, mau ganti baju. Ternyata kunci koper saya, kunci gembok ketinggalan di Jakarta. Saya panggil ojek online, suruh nganterin. Jawabannya emoh. Kata tukang ojek, bunuh aja saya Pak Ustadz. Ngojek 8.000 kilo. Ya, akhirnya saya baca sholawat 10 kali. Saya cari peniti, gaya film zaman dulu, Mike Gaffer. Saya ambil peniti, baca sholawat 10 kali. Saya colok itu lubang gembok. Baca sholawat 10, alhamdulillah nggak kebuka. Kata jamaah saya, Ustadz jangan dikit, 10 dikit, tambahin 50. Akhirnya benar, pas 50 saya dorong agak kuat, baru patah penitinya. Nggak lama, ini kisah nyata, nggak lama datang petugas hotel. Kayaknya orang India, ketuk pintu saya, pintu kamar hotel. Assalamualaikum brother, anything problem? How do you do? Kata dia. Oh
mriki. Saya bilang gitu. You have to solve our problem. Saya bilang. Akhirnya dia bilang, tunggu sebentar, dia keluar, dia ambil tang, digunting, patah. Jamaah saya bilang, Ustadz, tangnya kalah manjur, solawat kalah manjur sama tangnya India. Saya bilang, siapa bilang itu dari solawat? Mungkin itu India di kamarnya lagi nyanyi tumhiho. Saya solawat, akhirnya dia seperti dikelitikin. Keluar, akhirnya dia membantu menyelesaikan. Saya bisa ganti baju, sholat di Masjid Nabawi, mandi, kemudian ziarah ke makam Rasul dalam kondisi yang lebih bersih. Ustadz, kalau saya lagi lapar baca sholawat 100 kali apakah kenyang? Insya Allah tambah lapar. Tapi habis itu ada yang datang bawa nasi kebuli gitu kan. Saya pengalaman begitu, dan orang-orang yang beriman bertakwa insya Allah ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dapat rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Amin. Ya Rabbal alamin. Jadi diajak dengerin ayat Allah, bersolawat. Ya. Bersolawat itu juga menyehatkan tubuh kita, di samping tadi mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini kemudian ya juga dengar taujih, dengar arahan, dengar ceramah, dengar Quran, mudah-mudahan kehidupan kita jadi lebih baik. Bu, rezeki itu tidak selalu duit, betul nggak? Ketenangan, ketentraman, anak yang soleh itu juga rezeki. Ibu walaupun mungkin suaminya seminggu cuma ngasih uang 10 juta, bersyukur. Amin, amin. Ini didungak kayak kok marah gitu. Amin. Yang penting bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Ini yang ketiga, syukuran rumah diisi dengan solawat, diisi dengan zikir, diisi dengan doa, diisi dengan munajat. Di Twitter saya tweet. Ibu ada yang punya Twitter, Instagram, TikTok? Kemarin ada nenek-nenek, Pak Ustadz follow dong Instagram saya. Saya bilang alamatnya mana nek? RT 3 RW 5. Itu bukan alamat IG gitu. Saya tweet tuh, innaka in sa'altallah fa innaka rabihun fi kulli hal. Kalau kita udah doa itu sudah untung, itu sudah sukses. Imma an yu'tiyakamullahu ma tas'al, mungkin aja habis doa langsung dijawab. Kalau enggak, au yusarrifu anka minassu ma huwa a'zam, atau aturan ada musibah karena kita doa dilindungi oleh Allah. Saya naik pesawat kemarin mau ke Papua. Ya. Terbangnya malam, ya. Mau ke Papua, tiba-tiba di atas Sulawesi itu pesawat. Kata teman saya, ada polisi tidur ya Pak Ustadz? Enggak. Kita doa. Sebelah saya artis colek. Pak Ustadz, saya nitip doanya. Loh kok nitip? Saya nggak yakin Pak Ustadz. Nggak boleh. Mukmin harus yakin doa kita didengar oleh Allah. Atau kalau tidak dikabulkan, misalnya minta mobil 10 miliar, dikasihnya yang di bawah 100 juta, pick up. Aturan naik Ferrari, dikasihnya mobil pick up, mobil box. Bersyukur, siapa tahu itu lebih baik. Ya, mungkin kalau dikasih mobil 10 miliar, begitu jalan langsung nabrak tiang listrik. Tapi karena dikasih mobil box, jualan bubur, alhamdulillah bisa ngumpulin uang, berangkat haji, berangkat umrah. Alhamdulillah. Au yudakhiru laka ajran yaumal qiyamah. Kalau orang udah doa bisa langsung dijawab. Yang kedua, mungkin
aturan dapat musibah, dilindungi oleh Allah. Nggak dikabulkan permintaannya, tapi dia diselamatkan dari musibah. Atau disimpan hari kiamat. Pahala, ada orang pahala berdoa. Masya Allah. Mudah-mudahan karena hari ini bersyukur, berdoa, bersolawat, berzikir. Mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal. Dan kalau ceramah saya lanjutkan, masih ada waktu? Sampai jam 11 ya. Halo? Halo Bu? Jam 1. Insya Allah kita coba ya. Setengah jam lagi. Siapa yang pules duluan? Saya lanjutkan dengan buku yang mau dibikin film. Ya, judulnya Booking Kamar di Surga. Ternyata booking kamar di surga menurut surat Al-Furqan ayat 75 yang saya baca tadi, kuncinya sabar. Sabar. Ya. Sabar dalam apa? Yang pertama, sabar dalam ibadah. Ibu, dari jam berapa di sini? Jam 7. Ibu capek enggak? Saya capek. Ini capek, lelah, ngantuk. Betul apa betul? Tapi mudah-mudahan capek, lelah, ngantuk kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang pertama makanya as-sabru indal ibadah. As-sabru fit ta'ah. Sabar dalam taat. Sabar dalam ibadah. Baca Quran kadang-kadang baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung sinetron main. Shadaqallahul azim. Ujian. Kita harus ada di Jakarta orang sholat cepat ngebut set assalamualaikum keluar, nggak lama balik lagi. Saya tanya, Mas kok balik lagi? Tadi lupa tahiyat Pak Ustadz. Tahiyat susulan. Allahu Akbar. Kalau di tempat saya Ramadan tarawih itu pasti masjid yang menjadi masjid favorit yang paling cepat selesai. Itu di sana 25 menit. Di sana 20 menit. Di sana imamnya baca Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada. Di sana ini udah satu napas. Di sana imamnya udah nggak napas. Meninggal dong. Makanya tarawih libur. Allah. Makanya sabar dalam ibadah. Saya umroh. Waktu itu ketemu pas bulan Januari. Imamnya baca panjang. Ya, begitu dengar sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Panjang. Begitu selesai, ibu-ibu saya tanya, gimana Bu, menikmati nggak sholatnya? Aduh Ustadz, imam yang favorit tuh cuma suami saya. Suami saya tuh kalau baca ayat yang cool. Begitu dengar bacaan suami saya langsung maknyes. Qul huwallahu ahad. Paling 3. Kalau di sana falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Kadang-kadang 2 lembar. Saya aja pernah kok ngimamin mahasiswa saya, anak-anak fakultas kedokteran, mau ceritanya mau niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat tarawih itu, tahajud itu kakinya sampai bengkak.
Mereka minta 2 jam Pak Ustadz. Gak taunya baru 30 menit. Udah bilang Pak Ustadz ganti doa aja deh. Pas sholat subuh saya lagi jadi imam. Itu ada yang berbisik. Wah musibah, imamnya dia lagi. Dia bilang dengerin dulu. Imam baca apa baru takbir. Biasanya imam kalau mau ruku itu ditutup dengan kuplatun naghamat. Wa ulaika humul muflihun. Biasanya Allahu Akbar. Disitulah kita takbir lumayan. Akhirnya saya baca setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Begitu dengar ijazah loncat, ijazah coy. Ayo takbir semua, Allahu Akbar. Saya terusin aja. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 2 rakaat subuh cuman 3 lembar. Itu mereka pada bubar langsung ngomong imam gitu nipu. Saya bilang siapa yang nipu? Saya pikir ijazah Nasrullah Pak Ustadz. Kenapa ujungnya lain? Padahal kalau kita sabar, lagi puasa sabar, lagi sholat sabar, lagi ibadah zikir ngaji sabar. Karena itu untuk kode booking untuk mendapatkan surganya Allah. Ini yang pertama, as-sabru fit ta'ah, as-sabru indal ibadah. Lagi baca Quran, lagi zikir, lagi ngaji, semuanya butuh sabar. Ini yang pertama. Sabar yang kedua, as-sabru fi tarkil maksiyat. Sabar meninggalkan maksiat. Ini kayaknya modelnya orang-orang soleh, solehah semua. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti. Kalau nggak ketemu di Madinah, ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, insya Allah ketemu di sorga. Nanti bisa negor, Pak Ustadz. Oh ibu masuk sorga, saya yang di Turirejo Pak Ustadz. Oh ibu masuk sorga, ya saya di Blok F Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi yang kedua as-sabru fi tarkil maksiyat, sabar meninggalkan maksiat. Nabi Yusuf itu ganteng ya. Tapi dalam hadis disebut syatrul husn. Gantengnya masih separuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama Azhar nyampein ceramah lewat Twitter, kenapa? Kegantengan Nabi Yusuf baru setengah aja menimbulkan fitnah. Karena Nabi Yusuf keluar, ibu-ibu yang lagi ngupas buah, waqatta'na aydiyahun, langsung mengiris tangannya. Tapi baginda Nabi yang ketampanannya lebih dari baginda Nabi Yusuf alaihi salam, wajahnya mughatta, ada filternya. Ya, dengan rahmat dan akhlak yang mulia. Nabi Yusuf dengan kegantengannya. Makanya kalau orang sini ada yang ngaku ganteng minimal, Nabi Yusuf keluar itu orang mengiris tangannya. Mungkin kalau ada orang di sini, ada tukang bakso, ya, lagi ngeguyur kuah, ngelihat orang ganteng, mungkin salah guyur ke kepala orang yang beli. Di sini belum ada, ya. Nabi Yusuf ganteng, diuji. Di dalam kamarnya didatangi wanita cantik. Nabi Yusuf keluar. Subhanallah. Kalau saya minta sama Allah supaya tidak diuji seperti Nabi Yusuf. Khawatirnya kalau ada begini, saya keluar juga. Tapi begitu di luar nggak ada orang, saya balik lagi. Bukan salah saya. Nabi Yusuf selamat. Kita juga gitu, mau diajak ke pengajian atau mungkin kalau di Jakarta ngetren, wah daripada ngaji mendingan nge-mall, keliling-keliling mall, tawaf.
melempar rupiah gitu. Kalau di sana lempar jumroh, ini melempar rupiah. Oh, ada yang lebih manfaat. Sumbangan untuk gempa di Lombok misalnya. Ibu-ibu hadir ke pengajian gini. Oh, ngasih sumbangan buat masjid 2 juta, 2 juta. Ada sisa belanja kemarin 5 juta, masukin. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sabru alal aqdar, sabar terhadap takdir. Kalau ada rumah, Masya Allah, bagus. Saya belum punya rumah. Ya, doa boleh. Mudah-mudahan saya juga punya seperti ini. Tapi kalau memang belum ditakdirkan, bersabar. Kebetulan saya punya teman, orangnya kecil-kecil semua. Ucok Baba, Daus Mini, Adul. Awalnya dia ngeluh, Pak Ustadz kenapa saya dibikin segini? Syukuri dulu. Bisa jadi itu jadi kelebihan dia. Ternyata itu jadi kelebihan dia. Dia dapat rezeki, kerjanya gampang. Ada juara aksi Indosiar tahun 2015 namanya Mumuy, tingginya sama dengan Daus Mini, gedenya sama. Dia kalahkan LCMA lulusan Mesir, padahal dia cuma lulusan aliyah. Karena kecilnya orang kirim SMS, akhirnya dia menang. Itulah kalau kita sabar atas takdir. Mumuy itu dapat umroh 3, dikasih ayahnya, dikasih ibunya. Dan Januari kemarin dia berangkat sama saya umroh, dikasih uang oleh orang 35 juta, akhirnya dia berangkat umroh. Walaupun kecil, subhanallah, ternyata begitu sampai di imigrasi sama petugasnya dipanggil, ta'al hadza tifl shagir, disangkain anak kecil, ta'al, suruh duluan, yang lain masih ngantri, dia duluan. Mau beli siwak depan Masjidil Haram, ada tukang jual siwak, saya tanya berapa? 30 real, sekitar 120 ribu. Giliran Mumuy masuk, dia malah dikasih, hazihi hadiah, ini hadiah buat kamu. Saya bilang, kamu bayar. Rupanya dikasih badan kecil malah jadi keuntungan. Di pesawat aja, waktu naik pesawat, Mumuy sama pramugari dikasih mainan. Ini dek, ya paling enggak dengan badan yang segitu jangan dianggap bahwa Allah tidak adil. Ternyata umroh dapat 3, ya, dan jadwalnya penuh, jadwalnya banyak, karena dia posisinya seperti itu. Mungkin kalau dia tinggi belum tentu. As-sabru alal aqdar, sabar terhadap takdir. Kenapa ya teman saya itu nanam ini sukses, saya belum? Bersabar dulu. As-sabru alal aqdar, sabar terhadap takdir. Yang terakhir, yang keempat, as-sabru alal indal musibah, sabar waktu diuji dengan Kalau bahasa Qur'annya, walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi, bilang inna lillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan sabar dalam ibadah, sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sabar kalau diuji dengan musibah. Seperti beberapa tempat saudara-saudara kita diuji dengan musibah, insya Allah ini adalah kunci untuk bisa mendapatkan surga. Amin ya Rabbal. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Udah 4. Halo. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini Allah berikan berkah. Saya dari Jakarta, Habib dari Tangerang, kita musafir ke sini. Ya, mudah-mudahan doanya musafir mustajab, seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan khusus buat tuan rumah yang sudah bersyukur dapat rumah atau bisa membangun rumah yang megah. Mudah-mudahan ini rumahnya bisa disinari dengan Quran. Nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Beri cahaya rumah ini dengan salat dan bacaan Al-Quran. Jadikan rumah
dan penghuninya ini adalah penghuni orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Dan dari rumah ini juga kemudian insya Allah akan menjadi istana di surganya Allah Subhanahu. Begitu juga tetangga-tetangganya semua. Ini yang hadir semuanya. Mungkin hari ini ada mungkin yang belum punya rumah, insya Allah. Dalam waktu yang dekat insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah. Saya dulu waktu nikah ngontrak rumah RSSSS. Rumah sangat susah selonjor. Tapi alhamdulillah dengan syukur dan kesabaran bisa. Ya, anak saya 6 masing-masing sudah dapat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini begitu juga. Usaha, kerja, doa dan insya Allah tercapai. Amin. Tapi kalau udah punya rumah yang megah gagah gini, sinari dengan Quran, sinari dengan sholat, jangan jadikan seperti kuburan. Atau jangan jadikan seperti kalbaitil kharib, seperti rumah yang rusak. Gunakan untuk taat, gunakan untuk beribadah. Kalau beliau pulang, gunakan untuk pengajian seperti saat ini. Bersama dengan keluarga, saudara dan kerabatnya, para guru, para alim ulama, para kiai. Mudah-mudahan menambah keberkahan orang yang memiliki rumah dan tetangga-tetangganya juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Ya, ridhonya Allah. Dan tahun depan ya rumah udah jadi khususnya buat Pak Arifin dan keluarganya. Wah, bisa berangkat haji dan umroh bersama saya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa. Insya Allah berangkat sama saya. Ya, yang mau daftar sama saya nanti saya kasih diskon Rp10.000. Lah yang penting kan ada diskon gitu. Ya, alhamdulillah. Atau nabung ibu seminggu $100 insya Allah cepat gitu. Ya kalau 100.000 agak lamaan ya. Itu dan doakan kiai-kiai kita semuanya sehat walafiat panjang umur. Karena kalau ada guru, ada kiai, insya Allah kita belajar bagaimana hidup. Nabi Adam saja dimuliakan karena ilmu. Betul apa betul? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikat. Nabi Adam dimuliakan karena ilmu dan malaikat diperintahkan sujud menghormat kepada Adam karena Nabi Adam sudah dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Maaf, hewan anjing saja kalau dia kalbul muallam, kalau dia dapat ilmu berubah, bisa diajak berburu. Kalau anjing sembarangan yang gak dapat ilmu, gak bisa dibawa berburu. Tapi kalau anjing yang sudah dapat ilmu, bisa. Kita nembak hewan, kemudian wadkurismallah alaih. Ya, kemudian kita di dalam ayat disebutkan makan apa-apa yang diambil oleh hewan itu. Ya, minal jawarihi mukallibin tu'allimunahun. Ya, dibolehkan untuk diambil. Itu dengan ilmu. Mudah-mudahan guru kita, ya, para ulama kita sehat walafiat, panjang umur, bisa terus mengajar kita ilmu dan ilmu itu manfaat buat kehidupan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini saya kembali ke studio. Ya, kita akan doa dulu. Ini doa intisari dari acara ini. Ya, insya Allah semua permohonan kita diijabah oleh Allah. Ya, semua yang kita cita-citakan insya Allah Allah mudahkan ke arah sana. Amin. Ya Rabbal. Maka saya cukupin sampai di sini. Nanti ada doa ya dari Habib Abdurrahman Sagab ya untuk kita aminkan bersama-sama. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مباشرة ولا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kita aminkan doa kita agar apa yang tadi kita baca, dari baca maulid, dari baca tahlil, dari baca Al-Quran, dari baca qasidah, itu semuanya keberkahannya kembali kepada kita semua, amin. Dan juga khususnya kita hadiahkan itu kepada sahibul bait, itu sahibul hajah, Bapak Arifin. Ya, semoga kita dan Bapak Arifin dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dibanyakkan rezekinya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dan diberikan anak yang saleh dan saleha, amin. Ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا واحفظنا والمسلمين من شر شياطين الإنس والجن ظاهرا وباطنا يقظة ومناما عينا وسهرا، وافتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل، وتب علينا توبة نسوها وزكها جسما وقلبا وعقلا وروحا. اللهم اجعل جمعنا في هذا المجلس جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد سيد خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة، بكرمة الفاتحة، بمعجزة الفاتحة، بأسرار الفاتحة، بأنوار الفاتحة، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، بفضل سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بالقبول. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada beliau Ustadz Muhammad Subhi Al-Bukhari beserta Habib Abdurrahman As-Segaf. Semoga dari beliau kita diberikan manfaat ilmunya, diberikan barokah, amin Allahumma amin. Marilah majlis ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. مرحبا يا مرحبا مرحبا يا رسول الله
مرحبا يا رسول الله يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا سلام عليك يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا سلام عليك كن شفيعا يا حبيبي ويا غياثي ويا شفيعي ويا شفيعي ويا شفيعي ويا روحي يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا سلام عليك يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا سلام عليك cintaku memancarkan rindu kepada nabiku kaulah penolongku بلاد حباها الله أمنا وكعبة بلاد حباها الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنصر النفق أنجما مقام خليل الله فيها محجبا مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل ومشرب إسماعيل من بئر زمزم يا حبيب القلب يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا
رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إن تجد يا طه بالنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل السلام إلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم إلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة لن تعايشنا بحب لو تضيق
تضيق الأرض نسكن كل قوم بتحية وسلام انشروا أغلى الكلام زين الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض مدى في مساحة لو نعيش بلا سماحة إن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم كل هذه الأرض متى في مساحة لو نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل Wallahul musta'an ila tariqil jinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.